Ketua Panitia Kurban di Palembang jadi korban serangan seorang warga. Pelaku ditangkap, motif masih diselidiki. Kios BBM eceran dirampok, uang 3 juta dibawa kabur. Tim penjatuhan hukuman disiplin melakukan sidak pada ASN Pemkot Palembang usai cuti bersama Idul Adha. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Aksi perampokan dialami seorang penjaga kios BBM eceran di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku menodongkan senjata tajam sebelum melarikan diri dengan membawa uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi perampokan di sebuah kios BBM eceran kawasan Gandos, Palembang pada Minggu 8 Juni 2025 dini hari. Pelaku yang mengenakan helm dan jas hujan tampak menodongkan senjata tajam ke arah penjaga kios. Sambil mengancam, pelaku memaksa korban membuka laci dan menyerahkan uang tunai. Dalam kondisi ketakutan, korban tak mampu melawan dan terpaksa menyerahkan hasil penjualan sebesar 3 juta rupiah. Usai menjalankan aksinya, pelaku kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor tak jauh dari lokasi. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, korban melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dia langsung datang, bawa barang, langsung ngancam. Bawa barang ada berapa orang nggak? Yang masuk cuman toh, Nah yang sikonya yang nunggu di motor. Itu sambil gimana mereka datang tuh nggak langsung ngomong apa? Ya pas datang langsung ngomong, nanya duit langsung. Terus kita gimana reaksinya? Ya langsung kita diem aja, mana dia nunjuk ke barang di kita. Ancamannya seperti apa? Ancaman dia tuh, nanya duit kan. Nah pas di mana duit kau, ujinya kan. Tunjuklah ujinya. Kalau udah ditunjuk ke ujinya, mati kau, dia ngomong itu. Ya kita diam. Setelah itu dia nyari-nyari ketemu kotak itu kan. Langsung dimbenya. Berapa total kan? Kalau totalnya 3 lebih. 3 juta ya? Iya. Saat ini Polsek Gandos tengah menyelidiki kasus tersebut dan memburu para pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang panitia penyembelihan hewan kurban di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pembacokan saat proses pencacahan daging. Pelaku tiba-tiba menyerang dan membacok wajah korban hingga korban mengalami luka serius. Detik-detik ricuh terjadi saat proses pencacahan daging kurban di halaman Masjid Hakul Yakin, Jalan Wahid Hashim, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Suryanto, 52 tahun, tiba-tiba dibacok seorang pria. Saat kejadian, Suryanto yang juga ketua RT setempat tengah memotong daging bersama panitia lainnya. Tanpa peringatan, pelaku mendekat dan mengayunkan sebilah parang ke arah wajah korban. Serangan itu membuat korban terluka serius. Pelaku langsung melarikan diri usai melakukan aksinya. Warga kemudian segera membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Sementara itu, pelaku ditangkap dan kini dibawa ke kepolisian. Pas lagi motong itu tiba-tiba di itu, Pak. Iya. Sudah ada masalah belum sebelumnya? Nah kalau masalah nggak tahu, Pak. Cuma kami kurang tahu juga, Pak. Sisi paham pada saat itu, Pak. Istilahnya selintas baik itu kan. Hingga kini motif pembacokan masih didalami. Polisi masih melakukan pemeriksaan pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sebuah alat berat di Pelabuhan Bom Baru, Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Insiden diduga dipicu korsleting listrik pada bagian mesin.
Kebakaran sebuah alat berat yang tengah beroperasi di area peti kemas Pelabuhan Bom Baru Palembang. Api muncul saat alat berat tersebut memindahkan kontainer. Diduga berasal dari konsleting listrik pada komponen mesin, lalu menyambar ke bagian lainnya. Api cepat membesar dan sulit dikendalikan operator. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi menurunkan 5 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung sekitar 30 menit dan dibantu petugas pelabuhan. Awalnya kita mendapatkan informasi itu rumah, namun setelah kita dalami bahwa yang terbakar itu unit alat berat atau forklift yang ada di seputaran dalam Pelabuhan Bom Baru. Itu mobilnya lagi beroperasi atau diam atau parkir gimana? Mobilnya lagi beroperasi, mobil lagi beroperasi, mengangkat dan memindahkan kontainer. Untuk asal api dari mana Pak? Jadi Pak? Asal api menurut keterangan di lapangan tadi malam itu berawal dari konsleting pada bagian mesin. Pada bagian mesin konsleting sehingga api itu tidak bisa dikendalikan oleh pihak operator alat berat itu sehingga dia membesar dan membakar unit itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara Sekretaris Daerah Kota Palembang melakukan inspeksi mendadak pada ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Dalam sidak tersebut, ia meninjau langsung aktivitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik dan Kantor Camat Pelaju. Tim penjatuhan hukuman disiplin yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Palembang menggelar inspeksi mendadak pada ASN usai libur Idul Adha 2025. Sidak dilakukan di Mal Pelayanan Publik dan Kantor Camat Pelaju Palembang. Dari hasil peninjauan, masih ditemukan sejumlah pegawai yang tidak masuk kerja tepat waktu. Tim akan segera melakukan klarifikasi terhadap pegawai yang bersangkutan. Sidak bertujuan memantau kedisiplinan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Untuk memastikan seluruh pegawai seluruh ASN di Kota Palembang ini berdisiplin, artinya bukan hanya disiplin masuk kerja, tapi dari pakaiannya, dari gaya berbicara, karena pelayanan dasar masyarakat, serta memahami tupoksinya masing-masing. Makanya kami hari ini setelah 4 hari libur mereka dan kami sidak sekali lagi ke dinas dan ke kantor camat maupun sampai ke kelurahan untuk memastikan ASN di Kota Palembang ini menjadi ASN yang sehat. Sementara itu, pemerintah kota telah menegaskan ASN yang terbukti bolos usai libur panjang akan mendapat sanksi, mulai dari teguran lisan hingga hukuman disiplin ringan, sedang atau berat. Tetapi kalaupun masih ditemukan, kita minta ada klarifikasi. Pak Sekda selaku ketua penjatuhan hukum disiplin bersama Ibu Inspektur tentunya akan memanggil bersangkutan. Apa sih alasannya? Kalau hasil klarifikasi tidak sesuai, maka kita berikan surat teguran baik lisan maupun tertulis, baik ringan, sedang maupun berat. Nanti kalau klarifikasinya nanti kelihatan persentasenya kehadirannya pada hari ini. Sebelumnya, seluruh ASN di Kota Palembang telah diliburkan sejak Jumat dalam rangka perayaan Idul Adha dan dijadwalkan kembali bekerja pada Selasa 10 Juni 2025. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ramai pada hari terakhir libur bersama Idul Adha 1446 Hijriah. Aktivitas meningkat sejak Minggu 8 Juni 2025. Aktivitas di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terlihat meningkat pada hari terakhir libur bersama Idul Adha 1446 Hijriah. Pada Minggu 8 Juni 2025, tercatat 3.451 penumpang berangkat dari Palembang. Jumlah ini meningkat pada Senin 9 Juni 2025 seiring berakhirnya masa libur. Mayoritas penumpang memilih kembali di akhir libur untuk memaksimalkan waktu sebelum kembali beraktivitas.
Mau ke Jakarta. Itu ke Jakarta memang mau kuliah? Mau kerja sih. Mau kerja. Tapi memang sengaja ngambil pulang hari ini? Iya, sengaja hari ini. Jadi memang tiket untuk hari tiket ada promo kan? Nggak ada sih kemarin. Harga normal sih. Berapa kalau? Kemarin penerbangan Juga pulangnya memang sengaja di hari terakhir? Sengaja di hari terakhir, biar lama liburnya. Baik, untuk tiketnya tadi dapat harga promo nggak? Kalau tiket sih lumayan mahal dapatnya, karena kemarin belinya udah lumayan mepet, jadi lebih mahal tiketnya. Sejauh ini nggak ada sih, lancar. Berarti untuk pemesan tiket juga pesanan tiket online? Iya, online, semuanya dari online. Selama periode libur Idul Adha, puncak arus penumpang terjadi pada 5 Juni 2025. Saat itu sebanyak 4.632 penumpang tercatat tiba di Palembang, sementara 4.272 lainnya meninggalkan kota. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu dan Lampung. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah mencatat terdapat 2 berkas CPNS pemerintah Provinsi Bengkulu yang masuk dalam proses perbaikan, sehingga membuat waktu pengangkatan CPNS terpaksa diundur. Namun dari 2 berkas tersebut, 1 diantaranya telah diterima oleh BKN, sementara 1 berkas lainnya ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan tahun kelahiran di ijazah dengan kartu tanda penduduk, yang mana usia bersangkutan sudah lebih dari 35 tahun. Akibat persoalan itu, yang bersangkutan tidak dapat menerima nomor induk pegawai sehingga terancam tidak dapat menerima SK pengangkatan. Yang satu ini karena berkaitan dengan usia, artinya ada perbedaan usia antara usia tanggal bulan tahun kelahiran pada ijazah berbeda dengan tahun kelahiran yang ada di dokumen kependudukan. Nah, ini yang masih diragukan, artinya ditemeskan oleh pihak BKN. Tapi tidak berpotensi untuk gugur ya Pak? Nah, sementara ini kan artinya untuk sementara ini kan belum dapat disetujui oleh pihak BKN. Total terdapat 166 CPNS Pemprov Bengkulu yang akan menerima SK pengangkatan dan langsung mulai bekerja setelah pelantikan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sepanjang tahun 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat 358 warga terjangkit demam berdarah dengue atau DBD. 6 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia, dengan rincian 4 dari Kota Bengkulu, 1 Kabupaten Seluma, dan 1 warga berasal dari Kepahyang. Ratusan kasus DBD itu tersebar di seluruh wilayah. Kabupaten Rejang Lebong menjadi daerah dengan kasus tertinggi, mencapai 88 terjangkit DBD. Tingginya kasus karena musim pancaroba membuat banyaknya genangan air, sehingga pertumbuhan nyamuk pembawa virus DBD mudah berkembang biak. Selalu waspada, di mana kematian DBD ini kalau terlambat ditangani maka berakibat fatal. Nah, itu tentunya harus kita cepat-cepat melakukan pengobatan atau pergi ke fasilitas kesehatan apabila menderita demam tinggi lebih dari 2 hari. Mencegah terus berkembangnya kasus DBD, masyarakat diminta terus menerapkan pola hidup sehat, serta menjaga lingkungan agar tetap bersih. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sebelumnya, 258 anggota jemaah haji asal Bengkulu dijadwalkan mengikuti skema tanazul, namun dibatalkan usai keluarnya surat dari petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Skema tanazul sendiri yakni jemaah haji tidak menginap di Mina, tetapi langsung bergerak untuk melempar jumrah.
Pembatalan skema ini setelah pemerintah Arab Saudi mengevaluasi program yang terbilang baru dan memerlukan kesiapan lebih matang. Meski demikian, jemaah haji Bengkulu tetap mengikuti skema murur, yakni jemaah melewati Musdalifah tanpa turun dari bis dan langsung menuju Mina, diikuti 554 anggota haji. Saat ini jemaah haji Bengkulu mulai menjalani puncak ibadah haji. 4 anggota jemaah diantaranya menjadi peserta safari wukuf. Pada hari ini 1.636 jemaah haji Provinsi Bengkulu akan mulai melaksanakan puncak ibadah haji di Fase Al-Musna di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Terdapat 4 orang jemaah haji yang akan menjadi peserta safari wukuf. 3 orang diantaranya berasal dari kloter PDG 004, yaitu jemaah haji asal Kota Bengkulu. 1 orang jemaah haji asal Kabupaten Muko yang berasal dari kloter PDG 005. Sejauh ini kondisi 1.633 jemaah dalam kondisi baik dan selalu dipantau kesehatannya oleh petugas kesehatan di lapangan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. CCTV merekam detik-detik seorang bocah berusia 10 tahun terseret sepeda motor hingga 15 meter yang dikendarai oleh pelaku begal. Peristiwa ini terjadi saat korban berupaya menahan sepeda motor milik orang tuanya yang akan dibawa lari para pelaku begal di Jalan Sinar Semendo, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Sabtu 7 Juni lalu. Akibat peristiwa ini, korban alami luka pada bagian tangan dan kaki. Enggak, memang anak-anak usia ngambil motor. Alasannya kata si pelaku ini nanyain bapaknya ada nggak di rumah, kata anak saya ini ada. Tiba-tiba langsung naik yang 1 orang itu membawa motor kita ini. Nggak tahu sampai pertengahan jalan diturunin dan anak saya nggak mau turun, motor ini dijempingin, sampai dijempingin biar anak sini jatuh. Dari jatuh itulah dia megang pedal belakang langsung keseret sekitar 15 sampai 10 meter lah bang, keseret anak saya. TV-nya yang rekam ya. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dengan harapan para pelaku pencurian yang kian meresahkan bisa segera dibekuk dan dihukum. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Seorang warga negara asing asal Cina dilakukan penahanan oleh imigrasi kelas 1 Bandar Lampung karena diduga melakukan tindak asusila terhadap remaja yang masih di bawah umur. Peristiwa ini terungkap setelah orang tua korban mengetahui sang anak dibawa oleh terduga pelaku ke sebuah kamar penginapan di kota Bandar Lampung pada Mei lalu. Dalam pemeriksaan imigrasi, WNA Cina tersebut datang ke Provinsi Lampung dengan menggunakan visa kunjungan untuk menemui korban yang dikenal melalui media sosial. Dari keterangan yang disampaikan yang bersangkutan bahwa warga negara Cina ini ke Indonesia tujuannya adalah mengunjungi pacarnya yang baru dikenal itu kurang lebih akhir tahun atau awal tahun yang lalu melalui media sosial di mana kemudian mereka komunikasi dengan media sosial baik itu video call dan segala macam, akhirnya janjian dan ketemu di Bandar Lampung. Polisi yang sudah menerima laporan resmi kasus pencabulan dari pihak keluarga langsung melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan imigrasi serta menunggu hasil visum korban. Sudah kita terima laporannya, tentu kita masih lakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan. Nah, terkait beliau untuk warga negara asing ini, untuk sementara itu didetensi oleh pihak imigrasi sambil menunggu proses yang kita lakukan ini. Nah, mudah-mudahan karena kita terkendalanya kan itu harus melalui visum, kemudian ada pemeriksaan patologi, klinis dan lain sebagainya. Nanti dari itu baru kemudian kita bisa simpulkan apakah benar terjadi tidak gejala persetubuhan terhadap anak itu. Jika terbukti melakukan tindak pidana, pihak imigrasi akan menyerahkan proses hukumnya kepada polisi. Namun jika tidak ditemukan unsur pidana, pihak imigrasi akan melakukan penindakan sesuai Undang-Undang Keimigrasian. WNA asal Cina itu dapat dikenakan proses penahanan dan denda administratif, serta dilakukan deportasi ke negara asalnya. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung.
5 orang peserta pendidikan dasar mahasiswa ekonomi pencinta lingkungan Universitas Lampung diperiksa Polda Lampung atas dugaan adanya kekerasan yang terjadi pada kegiatan tersebut hingga menewaskan Pratama Wijaya Kusuma. Kelima orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Unila ini diperiksa sebagai saksi sekaligus korban kekerasan yang terjadi dalam Diksar Mahapel pada November 2024 lalu. Kuasa hukum korban mengatakan bahwa kekerasan atau penganiayaan dilakukan oleh mahasiswa senior. Korban mengalami intimidasi hingga kekerasan yang mengakibatkan sejumlah luka di tubuh, bahkan menewaskan salah satu peserta, Pratama Wijaya Kusuma. Korban yang ini akan diminta transaksi hari ini. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh para senior dan panitia khususnya di Mahapel itu tindak kekerasan yang mengakibatkan sangat fatal. Antaranya itu di sana ada pemukulan, ada penendangan, dan ada juga yang diinjak. Untuk mengungkap secara terang dugaan kekerasan dan penganiayaan di lingkungan organisasi mahasiswa Universitas Lampung, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam guna menentukan siapa pelakunya. Roma Friyaidam, Kompas TV, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel. Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan diamankan pemilik warung setelah diduga berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp10.000. Ia kemudian diserahkan ke polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. 6 lembar uang pecahan Rp10.000 milik seorang pemilik warung sembako di kawasan Sukawinatan, Kecamatan Sukarami, Palembang diduga palsu. Uang tersebut diterima dari seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya berbelanja di warung miliknya. Awalnya sang pemilik warung tidak menyadari adanya kejanggalan pada uang tersebut. Kecurigaan muncul setelah uang itu diberikan kepada tetangganya yang hendak menukarkan uang namun ditolak karena diduga tidak asli. Merasa resah, pemilik warung kemudian menangkap wanita tersebut saat kembali berbelanja dengan uang serupa. Pelaku lalu diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut. Bayar 20.000 beras ini dia beli itu sekilo, sudah itu susu, wiko, pas dia bayar, cak, iyalah, berarti duit inilah yang belanja tempoh hari. Nah, duit dia sama dengan yang belanja tempoh hari. Sementara itu, perempuan tersebut mengaku mendapat uang dari seorang pedagang di pasar tradisional Perumnas saat berbelanja. Itu duit itu dari mana gitu? Aku dapat dari pasar itu lah, Pak. Dari pasar mana? Dari pasar Perumnas. Dari pasar Perumnas? Duit itu? Kita belanja apa jualan? Belanja, Pak. Nah, aku tak perlu ngitung, Pak. Karena sosok, aku tak pernah tahu berapa itu. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk memastikan apakah pelaku terlibat dalam jaringan peredaran uang palsu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Palembang akan memperbaiki sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional yang melintasi wilayah kota. Perbaikan akan dilakukan dengan memanfaatkan anggaran pemeliharaan dari Dinas PUPR serta dukungan OPD terkait. Pemerintah Kota Palembang kini memiliki kewenangan untuk menangani perbaikan infrastruktur di wilayahnya, termasuk jalan provinsi dan nasional. Hal ini menyusul kesepakatan antara Pemkot Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel. Persetujuan tersebut diperoleh setelah rapat koordinasi tindak lanjut permohonan legal opinion dari Wali Kota Palembang. Dengan payung hukum tersebut, Pemkot dapat melakukan perbaikan kerusakan jalan, trotoar, dan kantin yang ada di dalam kota. Tindak lanjut dari program kita, yaitu Palembang Belagak, Jalan Mulus. Karena kita akui bersama bahwa uang Palembang ini dia tidak mau tahu
nak jalan nasional, nak jalan provinsi, nak jalan kota, nak jalan lingkungan. Yang penting jalan bagus galau. Nah, kita ingin ada sebuah kepastian hukum. Maka dari itu hari ini sudah ada kesepakatan bersama. Saya bergerak di lapangan, tak was-was lagi. Artinya ketika kita akan menampal jalan nasional, oke, kita sudah punya rujukan. Jalan provinsi juga demikian. Karena temuan di lapangan ada yang jalan nasional, ada yang provinsi, ada jalan kota. Maka dari itu ini adalah sesuatu yang baik untuk saya terus bergerak dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada warga Palembang. Seluruh penanganan akan menggunakan anggaran pemeliharaan yang bersumber dari Dinas PUPR dan OPD terkait. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi seputar olahraga, Saudara. Tim elit Pro Akademi Sriwijaya FC U20 meraih hasil positif dalam laga uji coba di Lampung. Menghadapi Bandar Lampung FC, skuad muda Laskar Wongkito menang dengan skor 2-1. Tim elit Pro Akademi Sriwijaya FC U20 menjalani laga uji coba perdana di luar Sumatera Selatan dengan menghadapi Bandar Lampung FC di lapangan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dalam pertandingan ini, skuad muda Sriwijaya FC sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1. Meski tampil di luar kandang dan dalam kondisi kelelahan, para pemain menunjukkan kepercayaan diri tinggi dan mampu menampilkan permainan terbaik. Namun komunikasi antar pemain masih menjadi perhatian serius tim pelatih dan akan segera dievaluasi untuk pembenahan ke depan. Anak-anak cukup pede ya. Untuk tur pertama kali ini ya mungkin itu kurang komunikasi antar pemain juga. Untuk evaluasi ya paling itu komunikasi ya, komunikasinya kurang. Mungkin lagi kita bahas lagi di latihan sama Bang Amir dengan Bang Mai juga. Setelah laga di Lampung, tim EPA Sriwijaya FC U20 dijadwalkan melanjutkan rangkaian uji coba ke Tangerang dan Bandung. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ya, Mbak Bupati, Direktur, mari sini. Indonesia tanpa gelar di Indonesia Open 2025 setelah satu-satunya wakil merah putih di final. Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlavi Isfahani kalah dari ganda putra Korea Selatan Kim Won-ho So Seung-jae. Final Indonesia Open 2025 mempertemukan satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putra, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlavi Isfahani, dengan wakil Korea Selatan Kim Won-ho So Seung-jae. Dengan dukungan publik tuan rumah, Sabar Reza bermain cepat. Dengan waktu 20 menit, game pertama Sabar Reza memimpin 21-18. Tampil sama kuat, Sabar Reza takluk oleh unggulan kelima Korea Selatan pada game kedua 19-21. Kerap melakukan kesalahan sendiri di game pamungkas, Sabar Reza gagal bangkit. Anak asuh Hendra Setiawan terpaksa berdiri di podium runner-up dengan menyudahi game ketiga 12-21. Selanjutnya, Sabar Reza akan melakukan pemulihan cedera saraf punggung. Pemain non-pelatnas ini dijadwalkan turun pada Tur Asia Juli mendatang, seperti Jepang terbuka, Tiongkok terbuka, dan Makau terbuka. Rini Taniken, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Detik-detik ricuh terjadi saat proses pencacahan daging kurban di halaman Masjid Hakul Yakin, Jalan Wahid Hashim, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Suryanto, 52 tahun, tiba-tiba dibacok seorang pria. Saat kejadian, Suryanto yang juga ketua RT setempat tengah memotong daging bersama panitia lainnya. Tanpa peringatan, pelaku mendekat dan mengayunkan sebilah parang ke arah wajah korban. Serangan itu membuat korban terluka serius. Pelaku langsung melarikan diri usai melakukan aksinya. Warga kemudian segera membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Sementara itu, pelaku ditangkap dan kini dibawa ke kepolisian.
Pas lagi motong itu tiba-tiba di itu, Pak? Iya. Sudah ada masalah belum sebelumnya? Nah, kalau masalah nggak kasih, Pak. Cuma kami kurang tahu juga, Pak. Pada saat itu, Pak? Istilahnya kelintas baik itu kan. Hingga kini motif pembacokan masih didalami. Polisi masih melakukan pemeriksaan pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi perampokan di sebuah kios BBM eceran kawasan Gandus, Palembang pada Minggu 8 Juni 2025 dini hari. Pelaku yang mengenakan helm dan jas hujan tampak menodongkan senjata tajam ke arah penjaga kios. Sambil mengancam, pelaku memaksa korban membuka laci dan menyerahkan uang tunai. Dalam kondisi ketakutan, korban tak mampu melawan dan terpaksa menyerahkan hasil penjualan sebesar 3 juta rupiah. Usai menjalankan aksinya, pelaku kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor tak jauh dari lokasi. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, korban melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dia langsung datang, bawa barang, langsung ngancam. Bawa barang ada berapa orang nggak? Yang masuk cuman Siko, Nah yang Sikonya yang nunggu di motor. Itu sambil gimana mereka datang tuh nggak langsung ngomong apa? Ya pas datang langsung ngomong, nanya duit langsung. Terus kita gimana reaksinya? Ya langsung kita diem aja, mana dia nunjuk ke barang di kita. Ancamannya seperti apa? Ancaman dia tuh nanya duit kan. Nah pas di mana duit kau ujinya kan. Tunjuklah ujinya. Kalau udah ditunjuk ke ujinya, mati kau, dia ngomong itu. Ya kita diam. Setelah itu dia nyari-nyari ketemu kotak itu kan. Langsung dimbeknya. Berapa totalnya? Kalau totalnya 3 lebih. 3 juta ya? Iya. Saat ini Polsek Gandus tengah menyelidiki kasus tersebut dan memburu para pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim penjatuhan hukuman disiplin yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Palembang menggelar inspeksi mendadak pada ASN usai libur Idul Adha 2025. Sidak dilakukan di Mall Pelayanan Publik dan Kantor Camat Planci Palembang. Dari hasil peninjauan, masih ditemukan sejumlah pegawai yang tidak masuk kerja tepat waktu. Tim akan segera melakukan klarifikasi terhadap pegawai yang bersangkutan. Sidak bertujuan memantau kedisiplinan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Untuk memastikan seluruh pegawai seluruh ASN di Kota Palembang ini berdisiplin, artinya bukan hanya disiplin masuk kerja, tapi dari pakaiannya, dari gaya berbicara, karena pelayanan dasar masyarakat, serta memahami tupoksinya masing-masing. Makanya kami hari ini setelah 4 hari libur mereka dan kami sidak sekali lagi ke dinas dan ke kantor camat maupun sampai ke kelurahan untuk memastikan ASN di Kota Palembang ini menjadi ASN yang bisa. Sementara itu, pemerintah kota telah menegaskan ASN yang terbukti bolos usai libur panjang akan mendapat sanksi, mulai dari teguran lisan hingga hukuman disiplin ringan, sedang atau berat. Tetapi kalaupun masih ditemukan, kita minta ada klarifikasi. Pak Sekda selaku ketua tim penjatuhan hukum disiplin bersama Ibu Inspektur tentunya akan memanggil yang bersangkutan. Apa sih alasannya? Kalau hasil klarifikasi tidak sesuai, maka kita berikan surat teguran baik lisan maupun tertulis, baik ringan, sedang maupun berat. Nanti kalau klarifikasinya, nanti kelihatan persentasenya kehadirannya pada hari ini. Sebelumnya, seluruh ASN di Kota Palembang telah diliburkan sejak Jumat dalam rangka perayaan Idul Adha dan dijadwalkan kembali bekerja pada Selasa 10 Juni 2025. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @Kompas TV Palembang.
Akhirnya saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.